Cuma dalam 6 bulan omset toko Shopee kalian bisa naik 3 kali lipat kalau lu cobain beberapa langkah sederhana ini. Hah? Kagak salah beneran, kagak. Karena gini, beberapa lama terakhir gitu ya, kita lagi menguji coba beberapa hal di Mia Agency, dengan kita handle banyak seller nih. Apalagi dengan munculnya iklan GMV Max dan lain sebagainya, kita coba beberapa strategi, beberapa cara, dan ternyata terbukti ada yang naiknya banyak. Gitu kan, nyampe 6 bulan juga jauh 1-2 bulan udah naik 20%, 30%, 50%, yang 100% pun ada. Jadi gue rasa kayaknya realistis banget nih bisa naik sampai segitu. Caranya gimana? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gimana nih caranya biar omset toko kalian naik banyak di Shopee? Karena banyak banget kan teman-teman seller yang sering ngalamin kayak, aduh jualan Shopee itu kayak udah mentok gak sih? Ya kalau misalnya kayak tokonya omsetnya dapat segini, ya udah segini aja gitu, nggak bisa diapa-apain. Ya lu tungguin aja udah, pokoknya sehari dapat misalnya 20 order, 30 order, atau sehari 100 order, ya udah nggak bisa dapat lebih. Kayaknya ya udah segitu-segitu doang. Nah, terus gimana caranya biar bisa naik 3 kali lipat? Kunci pertama yang perlu kalian sadar adalah banyak seller kayaknya terlalu banyak fokus sama algoritma yang gaib-gaib gitu kan, yang sesuatu yang kita nggak bisa prediksi gitu kan. Nanti mintanya, aduh gue minta dari Shopee minta gini gitu, padahal lupa kalau kalian nggak perlu ngerti algoritma, kalian nggak perlu ngerti yang aneh-aneh. Tapi gini, lu harus sadar di balik order yang lu terima di Shopee itu ada manusia beneran, ada orang beneran yang klik dan beli barangnya, bener nggak? Jadi kalau menurut gua, kalau lu mau laku, nggak usah pusingin sama algoritma, nggak perlu pusingin yang aneh-aneh. Pertanyaannya adalah, lu yakin nggak barang yang lu pasang di Shopee itu bakal bikin manusia yang lihat di handphone ya itu pengen beli barang itu sekarang? Atau jangan-jangan kalau misalnya gua tanya, lu kalian udah bikin tokonya udah bagus, oke, lu yakin nggak kalau lu sendiri yang lihat lu beli, kalau lu jadi konsumen ya? Kalau lu aja nggak sih, gua nggak yakin. Ya udah. Atau ya barang gua buat apa ya? Gua juga bingung. Kok ada yang mau beli? Kok ada yang bikin barangnya ya? Nah, itu kan berarti kan barang lu nggak memenuhi syarat utama buat laku dong, bener nggak? Karena ternyata fun fact-nya adalah syarat utama buat laku, mau jualan dimanapun, mau di online, mau di offline, mau dimanapun, itu cuma 2. Yang pertama adalah lu punya barang yang memenuhi kebutuhan orang-orang. Artinya ada orang-orang yang lagi butuh nih barang ini, gitu ya. Nah, contoh sesimpel gini, lu sadar nggak sih sekarang di Indonesia lagi ada fenomena bendera One Piece, bener nggak? Ya gara-gara fenomena itu dan banyak rakyat lagi muak mungkin sama pemerintah, ya udah bendera One Piece yang jual mendadak untung, bener nggak? Mendadak untung, gitu kan, gara-gara banyak orang lagi ya udah pada beliin bendera, terus udah gitu pasang bendera, gitu kan. Sesimpel itu, ada kebutuhannya, bener nggak? Nah, atau yang kedua, menyelesaikan satu masalah. Menyelesaikan satu masalah tuh apa? Ya sebenarnya kalau kita balik ke bendera One Piece lagi ya, One Piece tuh masalahnya apa sih? Rakyat pengen komplain aja sama pemerintah, tapi gimana nih cara komplainnya? Ya udah, gue pasang bendera silent, tindakan silent itu seperti itu gitu loh. Nah, itu adalah salah satu menyelesaikan masalah. Nah, dari dua ini lu perlu lihat barang lu tuh masuk yang mana, gitu ya. Kadang ada barang yang bisa masuk dua-duanya, banyak juga barang yang mungkin cuma masuk ke satu doang. Contoh, misalnya katakanlah kita jual beras menyelesaikan masalah nggak? Menurut gue sih beras lebih ke kebutuhan ya, bener nggak? Orang butuh makan, makanya dia mau beli beras. Mungkin kalau jualan produk skincare bukan kebutuhan, tapi ada masalahnya nih. Oh, gue takut muka gue rusak, dijaga biar nggak rusak, pakailah skincare, gitu kan. Nah, itu tadi adalah kunci utama dari dagang. Nah, pertanyaannya coba deh lu cek, barang lu masuk yang mana? Masuk yang memenuhi kebutuhan, atau menyelesaikan masalah, atau bahkan lu nggak tahu barang lu ini kira-kira siapa yang mau beli? Ada nggak pembelinya? Jangan-jangan lu nggak tahu gitu. Bahkan lu cuma mikir, oh ada ya yang mau beli barang kayak gini ya? Gue pikir sih nggak ada gitu kan. Nah, kalau lo aja bingung, berarti lo punya masalah dengan produk, itu harus lo selesaikan ya. Nah, kalau misalnya udah oke, lalu bisa jawab. Yang kedua, kalau misalnya kalian ketika buka toko, kerja lo cuma nungguin doang orang datang ke toko, ya kapan kayanya, bener nggak? Ya kan lo ibaratnya cuma nunggu aja gitu, ibarat pasrah. Dan banyak seller kalau misalnya ngomong ya, kita ngomong, oh kalau jualan offline mau laku gimana, kejar bola gitu ya. Orang tahu nih, oke, gue harus kejar bola, nyari order kemana-mana. Tapi ketika di online gitu ya, banyak banget seller nggak ngerti cara ngejar bola. Yang ada dia tungguin aja tuh toko.
Apalagi di Shopee, wah ditungguin, udah ditungguin. Lo tahu sendiri Shopee itu karakternya nggak secepat yang lain ya. Ya kan, bener nggak? Nah ketika nggak secepat yang lain dan lo tungguin ya, makin lama lah. Dan makin lama lah derita lo. Gitu kan, bener nggak? Nah terus gimana nih cara kita biar kita bisa nggak ngejar biar kita nggak nunggu bola gitu kan? Nah caranya adalah pertama gini, kalau misalnya gue bahas di offline ya, kita bahas di offline. Oke, lu punya toko di mall, ya. Nah lu perhatiin deh, ada toko-toko yang mungkin entah terlalu kecil, entah yang peduli yang punyanya nggak peduli apa gimana gitu ya. Udah dia punya toko di store, diam aja pegawainya di store, nggak ada yang keluar. Padahal yang di mall itu mungkin banyak orang-orang yang lagi di luar. Bener nggak? Orang jalan-jalan kan nggak langsung masuk toko lu, bener nggak? Pasti jalan-jalan di luarnya, di atriumnya, di mananya, bener nggak? Nah, seller-seller yang biasanya lebih ambisius atau lebih pintar dan lebih pengalaman, sering banget kayak barangnya dipajang di luar-luar. Kebayang nggak? Dipajang di luar nih si barangnya nih, buat dikasih lihat ke orang, ya kan? Kasih lihat ke orang, sambil ada SPG-nya nawar-nawarin. Itu kan membuat ibaratnya gini, lu sadar misalnya ini gue punya toko gue lokasinya di satu tempat. Kalau misalnya gue diem doang, ya udah berarti gue nunggu traffic yang lewat sini. Tapi kalau yang pintar ngejar bola, dia mungkin bikin pameran di bagian mana, di bagian depan, di bagian atrium yang orang rame, bener nggak? Orang baru masuk, terus dia punya beberapa orang SPG-nya yang grill ya, bener nggak? Itu kan udah otomatis trafficnya naik, bener nggak? Kalau misalnya kita nunggu doang, katakanlah mungkin yang lewat sehari cuma 100, ketika dia di tengah, mungkin yang lewat sehari bisa 1000. Nah, ketika 1000 probabilitas kemungkinan dibeli lebih tinggi nggak? Nah, ketika lebih tinggi ya lebih banyak dong buat laku. Nah, sama juga sama lo jualan di Shopee. Lo sadar nggak sih ketika lo jualan di Shopee, lo buka toko lo tuh nggak tahu di mana, ya kan? Nggak tahu di mana. Jadi lo harus bisa nyarinya kayak gimana? Nyarinya sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, kalau misalnya kita ibaratin si penjual yang di mall, lo pasang di depan atrium. Nah, berarti lo harus bisa pasang banner, pasang spot pengiklan atau gimana supaya barang lu ketika orang lagi buka Shopee itu kelihatan. Traffic Shopee besar nggak? Besar. Ketika lu bisa nongol-nongol di depan, nah ramai nggak? Kemungkinan lebih tinggi. Pertanyaan gua berikutnya adalah pasti kalian nanya, kalau gitu mahal nggak? Mahal. Ya tapi sekarang gini, lu maunya gimana? Lu maunya gratis semua gitu. Terus udah gitu mau ngapain? Bersembunyi di balik cerita gua seller pemula. Karena gue pemula, gue harus dikasih makan terus. Kalau nggak dikasih makan, gue mati. Lo tau nggak sih platform bakal bilang apa? Ya udah lo mati aja. Nggak mungkin dong kita bersembunyi di balik itu. Aduh gue masih pemula nih, gimana dong? Gue pengennya semuanya gratisan, gue pengennya gimana. Kagak ada guys. Lo jualan, itu lo berarti masuk ke medan perang, ya. Di medan perang kagak ada tuh yang cengeng-cengeng begitu, bener nggak? Nah, terus gimana? Oke, tenang. Gue nggak bilang semuanya harus masuk kayak lo masuk di paling depan. Itu cara pertama, masuk ke brand itu cara pertama. Lu bisa masuk dengan cara ya lu bayar, nggak ada sih sebenarnya yang lain. Atau lu kalau lu mungkin lagi di support produk lu masuk kategori pilih lokal atau apa, kadang lu bisa masuk. Yang kedua adalah kalau lu misalnya gini, lu harus sadar nih, kayak misalnya lu lagi jualan di offline di mall, terus lu mau biar toko lu kelihatan lebih banyak di luar, ya. Nah kalau misalnya kita promosi di mall kan, kadang kita juga terikat sama yang punya mall, bener nggak? Ada aturan-aturannya nggak? Ada. Mahal nggak? Mahal. Bisa nggak cara berikutnya? Bisa. Caranya gimana? Lu cari pelanggan di luar mall. Nah, di luar mall itu kan ada yang lain-lainnya tuh, bener nggak? Ada yang lain-lain, lu bisa tarik juga dong ke dalam mall lo, bener nggak? Bebas aturan nggak? Bebas, gitu ya. Terus kalau kita, kalau gitu, gue harus gimana? Nah, konsepnya adalah buat narik traffic, intinya cuma satu. Lu harus punya banyak, kalau di online ya, banyak link ke toko kalian atau ke produk kamu. Linknya terus gimana? Apa gue cuma copy link doang? Lu copy link. Memang sih ada suka melakuin ya, copy link, kirim ke WA, lihat dong. Nah, kalau nggak pakai kalimat cuma copy link doang, apaan nih, nggak ada yang ngeklik, bener nggak? Lihat dong gue jualan ini. Nah itu ada salah satu cara bisa datengin pengunjung, ya. Tapi apakah bisa banyak? Ya tergantung berapa banyak orang yang percaya sama lo, berapa banyak orang yang mau lihat copy link lo, bener nggak? Nah ini yang pertama. Yang kedua, biasanya zaman sekarang ini tuh selain itu orang tuh pada mulai banyak yang namanya bikin konten review tentang barang-barangnya, atau misalnya cerita tentang barang-barang yang dia jual. Nah kontennya kayak gimana? Bentuknya bisa short video, lo bisa pasang di YouTube, lo bisa pasang di TikTok, lo bisa pasang di Instagram, lo bisa pasang di Facebook, bahkan lo bisa pasang di Shopee-nya sendiri. Nah ini ibarat lo lagi nyebarin SPG punya brosur. Nah brosur lo gimana ibaratnya brosur lo menarik apa enggak, tergantung dari secakep apa lo bikin konten. Kalau konten lo menarik, orang bisa langsung beli.
Kalau konten lu browser lu ibaratnya berantakan ya, kata orang juga apaan sih dia buang. Bener nggak? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu ada nggak caranya biar misalnya browser kalian itu tahu-tahu yang lihatnya banyak banget? Gimana caranya biar SPG-nya rajin? SPG rajin atau nggak itu ngomongin tentang lu kuat nggak? Punya modal nggak buat nambahin iklan? Nah, karena gini, basicnya lu mau jual di YouTube, mau view-nya banyak gimana? Satu, pakai kreativitas. Kedua, ya lu ngiklan. Lu jual di Facebook sama nggak? Sama. Satu, pakai kreativitas, kedua iklan. Instagram sama, TikTok sama, bahkan Shopee Video sama juga semuanya. Jadi kalau misalnya mau rame gimana? Kan tadi gue bilang lo harus kejar bola. Cara kejar bolanya adalah tadi bikin konten yang banyak, kontennya sebarin. Ketika lo sebarin seperti ini, nah ini bakal lebih bagus gitu loh. Ada nggak cara lain yang misalnya biar lo nggak usah bikin konten? Ada. Lo mainin yang namanya affiliate. Karena affiliate yang bakal bikinin konten buat lo. Tapi pertanyaannya, affiliate mana nih yang powerful? Nah, itu lo harus cari lagi. Ya kan? Kayak di Shopee banyak gak afiliatornya? Banyak afiliator di Shopee. Tapi apakah semuanya powerful? Belum tentu. Di YouTube Short ada nggak? Ada. Tapi apakah powerful semua? Belum tentu. Lo harus nyari produk mana yang cocok sama barang lo, cocok sama kontennya, cocok apa enggak, dan komisinya berapa gitu kan. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaan berikutnya, oke, tadi kan gue udah bahas betul saya kejar bola tuh bisa dengan cara bikin konten bisa kerja sendiri, bisa dengan afiliator. Nah, pertanyaannya, kontennya harus berapa banyak? Nah, jawabannya adalah kayak gini. Tadi kan gue ngasih tahu ke kalian, gue mau ngejanjiin kalian gimana caranya naikin omset 3 kali lipat dalam 6 bulan. Ya, nah omset 3 kali lipat dalam 6 bulan itu bisa terjadi kalau konten-konten kalian itu mukul dan bisa bikin orang buat beli. Nah, terus gimana cara buat belinya? Nah, fun fact-nya adalah satu orang itu pernah ada yang ngeriset di luar negeri. Untuk lo ngejual barang senilai $100 itu kurang lebih 1 jutaan ya. Berarti audiens itu perlu nonton konten kalian minimal 1 jam. Jadi misalnya kayak gue mau beli buku ini mau laku kalau harganya 1 juta berarti harus 1 jam. Buku ini harganya kurang lebih cuma 200 ribuan, jadi nggak 1 jam. Tapi kalau 20%-nya berarti kan 20% dari 1 jam ya. 20% dari 1 jam berarti kurang lebih 15 menit lah. 12 menit sampai 15 menit. Pertanyaannya, berapa banyak konten yang lu punya dan kalau di total cukup nggak durasi 12 menit atau 15 menit ya? Maksudnya gini, lu bayangin gue jual buku ini, terus gue cuma nge-review 1 kali. Videonya cuma 1 menit. Buat dibeli, butuh nonton 12 menit atau 15 menit. Artinya, satu orang buat mau beli buku gue kan harus nonton video gue yang menjelaskan 1 menit itu 15 kali, bener gak? Mungkin gak? Enggak. Orang keburu bosan. Nah, gimana caranya ya? Kontennya harus jumlahnya banyak. Supaya apa? Konten A, nanti dia nonton 30 detik. Besok dia ketemu lagi 15 detik. Bulan depan dia ketemu lagi 2 menit. Bulan depan dia ketemu lagi 3 menit gitu kan. Total nyampe ke 12-15 menit. Nah, ketika udah nyampe 12 menit atau 15 menit, disitulah orang bakal beli. Kayak kalau kalian tahu sih, kalau kalian main game, ya kan, kalau kita main game atau apa di HP kan sering ketemu iklan game yang pokoknya banyak deh, ada game yang kalau di iklan di mana-mana, mau di Android mau di mana, muncul aja terus, bener nggak, dengan berbagai angle, dan kita sih ngapain berpikir ini kok yang punya gamenya nggak ngabisin duitnya gila banget ya. Tapi dia memang ngerti, memang itu konsepnya. Lu harus ditonton seberapa banyak, dengan seberapa banyak itu bikin orang, oh udah deh gue coba. Nah, ketika dicoba barulah nanti mereka bisa ngeliat kan hasilnya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi poin kedua ya tadi adalah poin pertama, barang lo laku atau enggak. Poin kedua adalah barang lo tadi browsernya banyak nggak, cukup nggak, bisa nggak buat bikin orang beli. Nah, sebanyak apa tergantung harga barang lo berapa, coba lo cek. Nah, kalau mau aman sih menurut gue ya, misalnya kalau barang harga gue 1 juta, berarti kan harus punya total video, durasinya totalnya 1 jam. Nggak mungkin dong 1 jam semuanya nyampe ke konsumen kan. Lu kaliin 3 jam total videonya. Nah, tinggal lu bagi aja 3 jam itu mau berapa. Oke, 1 menitan. Berarti lu harus punya 1 SKU 180 video. Nah, mabok kan bikinnya? Tenang. Kalau lu mabok, gue juga ngalamin kok ketika awal gue ngerti, oh iya ternyata anjir banyak banget ya. Tenang ya. Lu gak usah kerjain semuanya sendirian. Lu bisa kerja sama pihak lain. Contoh gini, lu bisa kerja sama kita di MEAM. Kita lagi punya beberapa service di mana buat lu yang mau ngiklan gitu ya. Jadi kita ada paket jasa JMP Max.
dan itu udah include dengan banyak konten, jadi kontennya udah langsung banyak gitu kan. Atau yang kedua, kita juga punya banyak kreator. Mea tuh sekarang mungkin salah satu MCN dengan kreator terbanyak di Indonesia gitu ya, di Shopee maupun di TikTok. Nah, kita cari ini kreator-kreator buat bikinin konten buat kalian gitu kan. Kalian mungkin cukup modal sampel sama budget iklan aja, itu udah bisa jalan. Nah, menarik kan, betul nggak? Jadi artinya kan bisa jalan nih, ini bisnis lo bisa jalan gitu kan. Nah, berikutnya, yang pertama udah bikin produk, yang kedua adalah siapin brosur yang banyak. Nah, kalau udah siapin brosur yang banyak, nah brosur lu tadi gitu yang gue bilang, lu punya brosur, konten tuh cuma brosur tuh. Kalau misalnya mau rame, harus kreatif banget. Pasti FYP nggak ada yang bisa ngejamin. Nah, biar yang nontonnya banyak atau yang belinya banyak gimana? Lu harus modal yang berikutnya. Modal berikutnya adalah iklan. Jadi tugasnya adalah iklanin buat apa? Konten-konten yang udah bagus tadi, konten-konten yang udah banyak, konten-konten yang udah bagus, kita iklanin yang banyak. Dengan begitu bakal kebentuklah orang-orang yang bakal lihat ya. Gitu. Apakah ini harus di Shopee semua? Ataukah ini harus dicampur-campur? Sebenarnya dengan model Shopee sekarang, GMV Max Shopee ya, lu tuh harus bisa menemukan orang-orang. Jadi Shopee tuh mau mengenali pembeli lu siapa aja, barulah nanti dia bakal mencarikan orang-orang seperti itu di iklan GMV Max-nya dia. Nah, makanya supaya lu bisa jalan di sini adalah lu perlu gabungin. Kalau menurut gue sih kuncinya sekarang tuh Shopee itu adalah GMV Max-nya perlu jalan. Yang kedua adalah iklan Meta Cepasnya perlu jalan. Dan kontennya perlu banyak supaya Shopee bisa mengenali orang-orang siapa nih yang cocok sama pembeli kalian. Orang-orang seperti mana supaya ketika kalian jalan iklan, Shopee bakal tampilin ke orang-orang tersebut. Nah, jadi di poin ketiga adalah pastiin iklan ini jalan. Nah, tapi iklan ini semua harus bisa diukur. Dan kita ngomongin naikin omset 3 kali lipatnya, itu sesimpel dalam waktu 6 bulan, kita perlu bisa naikin spend kalian 3 kali lipat. Ibarat gini, kalau selama ini ngiklan sebulan berapa? 5 juta gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin jadi 15 juta sebulan. Wah, gua keluarnya makin banyak dong. Bentar. Kan ROAS-nya kalau misalnya udah GMV Max sekarang tuh bisa lebih terjamin. Nah, lo keluar lebih banyak, tapi kalau misalnya lo dapat lebih banyak, rugi nggak? Menurut gue sih nggak rugi dong, bener nggak? Contoh misalnya lo keluar 5 juta, dapat katakanlah berapa? 30 juta. Ketika lo keluar 15 juta, kalau misalnya lo bisa dapat 100 juta atau 150 juta, kenapa nggak? Masih untung kan, bener nggak? Omsetnya naik nggak? Naik dong. Yang dari tadinya berapa? Jadi 3 kali lipat. Nah, kuncinya ada di situ, gitu kan, kuncinya ada di situ. Nah, cuman buat memastikan ini semua jalan, ya tadi kan barang harus dicek, kontennya harus banyak cukup, brosur-brosurnya, yang ketiga adalah iklannya. Dan ketika iklan juga perlu dicek juga SKU lu udah siap belum buat iklanin, karena SKU lu itu ibarat kan kalau misalnya konten kan cuma brosur ya, brosur buat ngelihat. Tapi kan ketika orang itu udah lihat brosur, orang kan pengen lihat barang. Nah, barangnya bikin orang mau check out sekarang nggak? Nah, itu ada di SKU lu. Ketika SKU lu oke, semuanya oke, ya udah 3 fase ini udah lu lewatin, 3 poin ini, itu gue jamin omset lu bakal naik 3 kali lipat. Nah, tinggal pertanyaannya, dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, menurut lu mana yang paling susah? Kasih tahu ke gue di komen, gue pengen tahu pendapat lu. Kasih tahu kirim pertanyaan lu, bakal gue bikin jawabannya di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.